Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada pagi menjelang siang ini kita lanjutkan pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan dari bab yang ke-142, yaitu bab istihbabu tashmitil atis idza hamidallahu ta'ala wa karahiyati tashmituhu idza lam yahmadillah wa bayanu adabi tashmit wal mutas wat tatha'ub. Itu bab yang menjelaskan tentang disunnahkannya, dianjurkan untuk mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dimakruhkan mendoakannya jika dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan tentang adab mendoakan tersebut, kemudian juga adab ketika bersin dan ketika menguap. Hadis yang ke-878 dari kitab Riyadhus Shalihin, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbul mutas wa yakrahu at-tatha'ub fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah wa amma at-tatha'ub fa innama huwa minasyaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul utas, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyukai utas, yaitu bersin. Wa yakrahu tatha'ub, dan membenci tatha'ub, yaitu menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Jika salah seorang di antara kalian bersin dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka berhak setiap muslim yang mendengarnya untuk mengatakan kepadanya yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmatimu. Wa amma tatha'ub fa innama huwa minasyaitan. Adapun tatha'ub yaitu menguap, itu datangnya dari syaitan. Fa
fa idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian tata'ub, yaitu menguap, maka dia hendaknya berusaha kalau bisa dia menahannya semampunya. Inna ahadakum idza tata'aba dhahika minhu syaitan. Karena sungguhnya jika salah seorang di antara Anda menguap, maka tertawalah syaitan terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, di mana dalam hadis ini disebutkan Allah SWT menyukai mutas, yaitu bersin. Para ulama menjelaskan kenapa Allah SWT menyukai bersin, karena bersin itu adalah tanda seorang itu sehat dan menunjukkan seorang itu bersemangat, kuat dan sebagainya. Bersin menunjukkan orang itu sehat dan menunjukkan seorang itu ada semangat. Sebaliknya, at-tatha'ub, ya, tatha'ub ini yang menguap, itu menunjukkan ya seorang itu malas, ngantuk, ya, tidur, mau tidur, ya. Yang menguap, ya, itu tanda dia malas, ngantuk dan sebagainya. Kemudian faedah dari hadis ini, Allah SWT kenapa mencintai bersin? Karena itu menunjukkan seorang bersemangat. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan semangat, optimis, itu disukai oleh Allah SWT. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang menunjukkan malas atau tidak semangat, itu Allah SWT tidak menyukainya. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Allah SWT memiliki sifat, yaitu yuhibbu, Allah SWT mencintai, ya, Allah SWT mencintai orang-orang beriman, mencintai perbuatan-perbuatan yang baik. Maka inilah sifat Allah SWT, bahwasanya Allah SWT itu mencintai sesuatu dan membenci juga sesuatu. Ini sifat Allah SWT. Allah SWT mencintai kebaikan dan segala sesuatu yang menunjukkan kebaikan itu atau yang menuju kepada kebaikan. Sebaliknya juga Allah SWT membenci keburukan dan segala sesuatu yang menunjukkan keburukan dan seluruh jalan menuju keburukan, itu dibenci. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya dalam hadis ini disebutkan seorang ketika dia bersin, Nabi mengajarkan untuk memuji Allah, hamidallah, yaitu dengan mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atau milik Allah. Kenapa? Karena bersin itu adalah suatu nikmat, kenikmatan. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang ketika dia bersin maka keluar dari tubuhnya penyakit dan sebagainya. Dan orang kalau setelah bersin biasanya ringan, dia merasa lega, ringan, bersemangat dan sebagainya. Maka sunnahnya seorang ketika bersin membaca alhamdulillah, ini sunnah. Kemudian orang yang mendengar, ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka hendaknya dia mengatakan kepada orang yang bersin tadi, yang sudah membaca alhamdulillah, yaitu mendoakan. Apa doanya? Yarhamukallah. Ini namanya tashmid, ya, tashmid itu artinya mendoakan. Tapi dalam hadis ini disebutkan syaratnya sebagaimana juga nanti dalam hadis selanjutnya,
Kapan kita mendoakan orang yang bersin? Kalau dia membaca alhamdulillah. Kalau dia tidak baca alhamdulillah, maka kita tidak perlu mendoakan. Maka yang pertama perlu dipahami, apa hukum baca alhamdulillah itu? Bagi orang yang bersin hukumnya sunnah, enggak wajib. Sunnah. Tapi bagi orang yang mendengar orang bersin kemudian dia membaca alhamdulillah, maka sebagian ulama di sini berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagaimana Imam Nawawi tadi memberikan judul bab ini, disunnahkan mendoakan orang yang bersin. Berarti menurut Imam Nawawi hukumnya sunnah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan wajib. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, kana haqqan ala kulli muslim. Haqqan itu artinya wajib. Wajib bagi setiap orang yang mendengar orang yang bersin, dan orang yang bersin itu membaca alhamdulillah, wajib bagi dia untuk membaca yarhamukallah, mendoakan orang tersebut. Ya, memang dalam hal ini kita lihat berbeda pendapatnya para ulama. Maka tentunya kita kalau mendengar saudara kita bersin dan dia baca alhamdulillah, kita baca, kita doakan yarhamukallah. Sebagian ulama lagi mengatakan fardu kifayah hukumnya. Tapi tentunya dalam hadis ini Nabi mengatakan kana haqqan ala kulli muslim, katanya. Itu haqqan itu wajib adanya setiap muslim. Jadi kalau setiap muslim enggak fardu kifayah, ya fardu ain. Kalau kita mendengar orang baca bersin kemudian dia baca alhamdulillah. Kemudian at-tatha'ub, kebalikannya, tatha'ub yaitu menguap, ya. Ya, bahasa Indonesia menguap, ya. Yang orang mau tidur itu terbuka mulutnya. Kata Nabi, ya, tatha'ub itu adalah datangnya dari syaitan. Di mana syaitan menyukai seorang itu kalau dia menguap. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia malas, ngantuk. Dan syaitan suka itu. Kenapa? Karena syaitan kan suka orang itu malas. Malas dari beribadah kepada Allah atau tidak semangat, baik melakukan hal yang bermanfaat bagi dia dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Syaitan suka itu. Syaitan sangat menyukai orang kalau dia malas, ngantuk ataupun sedih dan sebagainya. Tapi syaitan enggak suka melihat orang yang gembira, yang senang, yang bersemangat. Maka syaitan enggak suka. Maka Nabi mengatakan at-tatha'ub minasyaitan, maksudnya menguap itu datangnya dari syaitan. Kemudian kata Nabi, apa adabnya kalau kita tatha'ub atau menguap? Kata Nabi, fal yaruddahu mastata'. Itu hendaknya dia berusaha menahan semampunya, dia tahan menguap itu semampunya. Ya, ditahan. Kenapa? Ya, karena ketika kita menguap, maka syaitan itu tertawa. Itu harus diingat. Ini kalau kita menguap, syaitan itu ketawa. Kita bisa lihat kalau kita punya musuh, ya syaitan itu musuh kita. Kalau musuh menertawakan kita gimana? Maka kapan syaitan itu menertawakan kita? Ketika kita tatha'ub, yaitu menguap, maka syaitan senang, ya, dan tertawa. Maka seyogianya bagi kita untuk berusaha menahan menguap itu, ditahan itu. Dan ini adalah cara atau jalan syaitan untuk menguasai kita, mengganggu, melemahkan, ya, ketika seorang ya tatha'ub. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita menahan menguap tersebut.
Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah faqul falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhari. Nah, di sini juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara Anda bersin, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian hendaknya saudaranya atau temannya mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati Anda. Apabila dia mengatakan kepadanya yarhamukallah, maka katakanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum, yaitu semoga Allah SWT memberikan kepada Anda petunjuk dan memperbaiki urusan Anda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dalam hadis ini disebutkan ya, Nabi mengatakan idza atasa ahadum falyaqul. Jika salah seorang di antara Anda bersin, maka hendaknya dia mengatakan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini Nabi menyuruh ya. Dan hukum asal dari perintah itu sebenarnya wajib. Nabi mengatakan kalau Anda bersin, hendaknya salah seorang di antara Anda mengatakan alhamdulillah. Maka seolah-olah hadis ini secara zahirnya menunjukkan orang yang bersin dia harus wajib baca alhamdulillah karena Nabi menyuruh di sini. Tapi nanti akan kita lihat hadis selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya tidak wajib. Di mana nanti akan disebutkan ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi. Satu baca alhamdulillah, satu tidak, dan Nabi tidak mengingkari yang tidak baca alhamdulillah. Tapi tentunya seyogianya kita baca alhamdulillah. Kenapa? Karena itu rahmat dari Allah, nikmat. Jadi bersin itu adalah nikmat. Maka hendaknya kita tidak meninggalkan itu. Yaitu bersyukur pada Allah. Bersin itu nikmat dari Allah, maka hendaknya bersyukur. Kemudian orang yang mendengar, ini menguatkan hadis sebelumnya tadi bahwasanya ini pendapat yang tadi kita sebutkan. Sebagian ulama mengatakan sunnah, Imam Nawawi mengatakan sunnah, mengatakan yarhamukallah. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Tapi hadis ini, hadis pertama dan yang kedua ini menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib bagi orang yang dia mendengar saudaranya baca alhamdulillah, dia hendaknya mengatakan yarhamukallah. Nabi mengatakan wal yaqul lahu sahibuhu. Nabi mengatakan hendaknya, harusnya, kata Nabi. Itu adalah perintah dari Nabi. Orang yang mendengarnya, saudaranya yang mendengar membaca atau mendoakannya dengan mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati Anda. Kemudian wa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian orang yang bersin lagi mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada Anda, petunjuk kepada Anda, dan memperbaiki urusan Anda. Maka hadis ini faedahnya diantaranya adalah bagaimana Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita hal yang mungkin menurut kita kecil. Orang bersin kan sebenarnya biasa, tapi ternyata ada sunnahnya, ada yang harus dilakukan, ada yang dibaca. Menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang sempurna, mengatur semua, hal yang kecil sampai yang besar. Orang bersin saja diatur oleh Nabi, ada tuntunannya, ada aturannya. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seorang hendaknya senantiasa bersyukur pada Allah SWT terhadap nikmatnya. Salah satunya adalah bersin, itu adalah nikmat. Kemudian juga hendaknya seorang
Ya, saling mendoakan. Di sini bisa kita lihat bagaimana ya seorang muslim saling mendoakan saudaranya. Temannya dapat nikmat, dia mendoakan. Maka seorang muslim dia sesama muslim hendaknya saling mendoakan, dan ketika saudara kita mendapat nikmat, kita juga merasa senang. Dan itu yang akan menghilangkan hasad dalam diri seseorang. Merasa senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, maka itu adalah suatu hal yang baik, dan itu yang akan mencegah seorang daripada hasad. Karena hasad itu biasanya kebalikan. Dia tidak senang melihat orang senang. Tapi seorang muslim tidak, dia merasakan kenikmatan, juga merasa senang, bahagia kalau saudaranya senang. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-880, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu fa in lam yahmadillaha fala tushammituhu, rawahu Muslim. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia membaca alhamdulillah atau memuji Allah SWT, fashammituhu, maka doakanlah dia dengan tadi doa apa? Yarhamukallah. Fa illam yahmadillah, kalau dia tidak memuji Allah, tidak membaca alhamdulillah, orang yang bersin tadi, kata Nabi, fala tushammituhu, maka jangan didoakan dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tadi disebutkan oleh Imam Nawawi di awal judul bab, yaitu karahiyatu. Karahiyah artinya makruh, dimakruhkan apa? Mendoakan orang yang tidak membaca alhamdulillah. Jadi kalau yang bersin itu baca alhamdulillah, kita dianjurkan mendoakan orang tersebut dengan mengatakan yarhamukallah. Tapi kalau dia diam saja, tidak membaca alhamdulillah, maka tidak perlu. Nabi justru melarang di sini. Tidak perlu didoakan. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya kita membaca yarhamukallah itu kalau kita mendengar orang yang bersin itu membaca alhamdulillah. Maka waktu itu baru kita doakan. Maka kalau tidak, tentunya tidak. Dan ini jelas ya dalam hadis selanjutnya nih, hadis yang ke-891, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar faqala alladhi lam yushammithu atasa fulan fashammattahu wa atastu falam tushammitni faqala hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya ada dua orang laki-laki, ya sahabat, ketika itu ada bersama Nabi SAW. Kemudian salah seorang di antara keduanya didoakan oleh Nabi. Ya, dua orang laki-laki ini bersin ya di hadapan Nabi. Kemudian salah seorangnya didoakan oleh Nabi dengan mengatakan yarhamukallah. Sebagian yang satu lagi tidak didoakan oleh Nabi. Maka orang yang tidak didoakan berkata kepada Nabi, si fulan dia engkau doakan, sedangkan aku tidak didoakan. Artinya si fulan bersin engkau doakan wahai Rasul, sedangkan aku bersin tidak engkau doakan. Apa kata Nabi? Ini si fulan ini dia bersin, dia baca alhamdulillah, dia memuji Allah, maka aku doakan. Sedangkan kamu tidak membaca alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini sangat jelas ya. Penjelasannya kepada kita bahwasanya Nabi sendiri melakukan itu, yaitu mendoakan orang yang bersin ketika dia membaca alhamdulillah. Tapi kalau orang yang bersin tidak baca alhamdulillah, maka tidak didoakan oleh Nabi SAW. Begitu juga ya, dan kita mengikuti
perintah dan juga amalan Nabi sendiri. Ini di sini ada dua sunnah qauliyah dan fi'liyah, yaitu sunnah perkataan Nabi yang memerintahkan, Nabi yang melarang, kemudian juga Nabi sendiri yang melakukan fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi yang melakukan, yang dimana Nabi SAW mendoakan orang yang bersin yang dia memuji Allah, kemudian Nabi tidak mendoakan orang yang bersin yang tidak baca alhamdulillah. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-882, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aw ghadda biha sautahu syakarawi rawahu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika beliau bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau bajunya di mulutnya dan beliau merendahkan suaranya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang apa? Adab ketika bersin. Kalau tadi apa yang dibaca ketika bersin, ya kita baca alhamdulillah. Bagaimana adabnya Nabi? Kata Abi Hurairah, beliau meletakkan tangannya atau bajunya di mulutnya. Ini ketika bersin. Ya, di mulut. Jadi ketika bersin, letakkan tangan atau baju di mulut, menutupi mulutnya, dan dia berusaha untuk merendahkan suaranya. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tentunya hikmahnya adalah bagaimana seorang ketika dia bersin, dia menutupi mulutnya supaya mungkin ketika dia bersin mungkin tidak keluar mungkin air ludahnya dan sebagainya. Kemudian juga dia berusaha untuk menahan suaranya atau merendahkan suaranya sehingga tidak mengganggu orang suaranya. Jadi jangan misalnya bersin ini kan nikmat, kemudian dia buka selebar-lebarnya mulutnya misalnya, atau dia kencengin suaranya. Tidak seperti itu. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW, berusaha dia merendahkan suaranya dan dia tutupi mulutnya ketika bersin. Kemudian juga hadis selanjutnya, hadis yang ke-883, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqula lahum yarhamukallah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Itu hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka ketika berada di sisi Nabi, dekat Nabi, mereka berusaha untuk bersin, berusaha. Jadi orang Yahudi ketika ada di dekat Nabi, dia berusaha untuk bersin, berusaha dia untuk bersin. Kenapa? Karena mereka berharap didoakan oleh Nabi. Dengan Nabi kan ketika dia bersin maka akan didoakan yarhamukallah. Kemudian mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka di sini kita lihat orang-orang Yahudi, dia berusaha mendapatkan doa Nabi. Maka dia berusaha ta'atos itu artinya dibuat-buat, buat-buat, bersinnya itu dibuat-buat supaya apa? Didoakan oleh Nabi SAW. Kenapa pengen didoakan oleh Nabi? Ya sebenarnya orang Yahudi ini tahu bahwasanya Rasulullah ini Nabi.
didoakan oleh Nabi. Jadi mereka sebenarnya tahu bahwasanya Nabi itu adalah Rasul utusan Allah SWT. Maka mereka ingin didoakan sebenarnya. Yang kedua, faedah dari hadis ini bisa kita lihat bahwasanya orang Yahudi dia akan berusaha menempuh segala macam cara, ya, akan bikin siasat dan sebagainya. Coba kita lihat mereka di dekat Nabi, mereka berusaha untuk bersin atau dibuat-buat bersinnya untuk mencapai tujuannya tadi. Maka orang Yahudi seperti itu. Secara khusus dan secara umum orang-orang kafir, dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk mengelabui umat Islam untuk mencapai tujuan mereka, walaupun berpura-pura dan sebagainya. Ini kan mereka pura-pura ini. Mereka pura-pura bersin di hadapan Nabi dan ingin Nabi mendoakan mereka dengan mengatakan apa? Yarhamukallah. Tapi ketika mereka melakukan itu, Nabi tidak mendoakan mereka dengan yarhamukallah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh mendoakan orang kafir dengan doa rahmat, kasih sayang, ataupun maghfirah atau ampunan. Yang boleh kita mendoakan orang kafir apa? Cuman satu, ketika dia masih hidup itu. Apa didoakan? Agar dia diberikan petunjuk. Makanya Nabi ketika mereka berusaha untuk pura-pura bersin, apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan yarhamukallah kepada mereka, tapi yahdikumullah wa yuslihu, dapat hidayah. Itu yang dianjurkan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Tidak boleh kita mendoakan orang kafir. Tapi kalau dia masih hidup, tidak boleh mendoakan mereka kecuali doa hidayah saja. Tidak boleh kita mengatakan semoga kamu dirahmati Allah. Kenapa? Allah tidak merahmati, menyayangi orang kafir. Atau kita doakan semoga Allah mengampuni dia. Tidak boleh, karena Allah tidak akan mengampuni orang kafir. Yang boleh kita doakan mereka ketika mereka masih hidup itu. Mereka masih hidup. Yaitu apa? Semoga Allah memberi kamu hidayah. Itu boleh. Selain itu tidak boleh. Kalau sudah meninggal nggak bisa, nggak boleh sama sekali. Karena nggak perlu lagi doa. Nggak mungkin Allah memberi hidayah lagi. Dan mereka tidak mungkin dapat hidayah kalau sudah mati. Dan tidak akan Allah mengampuninya, merahmatinya. Maka ini juga yang perlu diperhatikan, ya. Bahwasanya seorang muslim dia tahu bahwasanya tidak boleh mendoakan orang kafir, ya. Secara umum, ya, baik dia masih hidup, ya, kecuali dengan doa hidayah tadi, atau apalagi sudah meninggal, ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-884. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhul. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara Anda menguap, maka hendaknya dia memegang mulutnya atau menahan mulutnya dengan, atau memegang mulutnya dengan tangannya, atau meletakkan tangannya di mulutnya ketika dia menguap. Kenapa? Karena syaitan masuk, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Falyaqdhim mastata'a. Hendaknya dia berusaha untuk menahan tadinya. Jadi ini yang dianjurkan ketika tasawuf, yaitu ketika menguap. Tadi disebutkan fal yuraddahu mastata'a, dia tolak, ya, atau dia tahan, kata Nabi. Jadi sunnah ketika kita menguap adalah kalau kita bisa menolak, kalau enggak kita tahan. Atau tidak bisa kita tahan, maka kita letakkan tangan di mulut ketika menguap itu, karena syaitan akan masuk, kata Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini tiga hal, ya, ketika kita menguap. Kalau bisa kita tahan itu, menguap itu, maksudnya kita tolak, itu lebih utama.
Kalau tidak bisa kita menahan, maksudnya tidak terbuka lebar mulutnya, atau kalau nggak bisa juga ya ditutup mulutnya dengan tangan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ya, tentang bagaimana kita ketika tasawuf atau menguap ya. Nabi tadi mengatakan fa inna syaitan yadkhul, maka syaitan akan masuk kalau seorang membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia menguap. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan ya akan berusaha mencari celah bagaimana bisa masuk, bagaimana bisa menguasai, mengganggu anak manusia, anak cucu Adam. Segala macam cara akan ditempuh oleh syaitan ya, sampai ketika menguap pun syaitan ingin masuk, sehingga kalau dia masuk dia akan membuat kita menjadi orang yang lemah, atau membuat kita menjadi orang yang berat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita mengikuti sunnah ini sehingga kita tidak dimasuki oleh syaitan, sehingga kita tidak ada celah bagi kita yang dimasuki oleh syaitan. Maka seorang muslim dia senantiasa setiap waktu untuk tidak lalai, karena musuh kita syaitan selalu mencari momen yang tepat untuk menguasai kita, untuk menggelincirkan kita. Segala macam cara, segala macam kesempatan dilihat kita, diperhatikan. Jadi ingat, kita ini musuhnya selalu mencari, mengincar kita. Syaitan dengan segala macam cara, upaya akan selalu mengintai kita, mencari celah kapan kita lalai, kapan kita lengah. Oleh karena itu seorang muslim dia tidak boleh lalai ya, lengah dari musuhnya syaitan. Bagaimana caranya? Dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana cara, upaya yang tadi disebutkan, ketika semuanya diajarkan oleh Nabi. Ketika bersin bagaimana, ketika tasawuf menguap bagaimana, ketika kita masuk kamar mandi misalnya, semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar kita terjaga dari syaitan ya, karena syaitan tidak akan berhenti untuk menggelincirkan manusia dan akan mencari celah. Seluruh celah dicari oleh syaitan itu. Maka hendaknya kita selalu waspada. Seorang muslim tidak boleh dia lalai. Maka senantiasa kita menjaga diri kita dengan zikir kepada Allah SWT. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-143, yaitu bab istihbabul musafaha indal liqa wa bashashatil wajhi wa taqbili yadir rajul as-salih wa taqbili waladahu syafaqatan wa mu'anaqah al-qadim min safar wa karahiyatil inhina. Yaitu bab yang ke-143, disunnahkan, dianjurkan untuk bersalaman ketika berjumpa, bersalaman ketika berjumpa dan memperlihatkan wajah yang berseri ketika berjumpa, dan mencium tangan orang yang soleh, dan mencium anak dengan penuh kasih sayang, dan memeluk orang yang datang dari perjalanan, dan dimakruhkan untuk menunduk. Ini judulnya. Ini judulnya tentang musafahah. Musafahah artinya berjabat tangan, bersalaman. Kemudian dengan wajah yang berseri, kemudian mencium tangan orang yang soleh, mencium anak dengan penuh kasih sayang, memeluk orang yang baru datang dari safar. Ini semua dianjurkan. Ini semua dianjurkan. Dan satu yang dilarang yaitu inhina, yaitu artinya membungkukkan badan. Hadis yang ke-885 an Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, rawahul Bukhari.
dari Abil Khattab Qatadah, salah seorang imam tabi'in, beliau berkata, saya berkata kepada Anas, yaitu Anas bin Malik, apakah bersalaman itu sudah masyhur di kalangan para sahabat Rasulullah dahulunya? Maka Anas mengatakan, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Abu Qatadah seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, apakah bersalaman itu suatu hal yang biasa? Suatu hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat? Kata Anas, iya. Maka bersalaman itu dianjurkan ketika berjumpa pertama, dianjurkan bersalaman, dan juga tentunya mengucapkan salam dan bersalaman. Ini sunnah yang dianjurkan ketika kita berjumpa. Kemudian hadis selanjutnya, an Anas radhiyallahu taala anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Anas bin Malik bahwasanya beliau mengatakan bahwa yaitu ketika penduduk Yaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penduduk Yaman datang pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, dan mereka adalah orang yang pertama kali melakukan berjabat tangan, yaitu orang yang pertama kali melakukannya, yaitu berjabat tangan atau bersalaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini dalam hadis yang lain disebutkan ja'akum ahlul Yaman, ya, hum araqul quluban, ya, araquhum atau araqun nas quluban, kata Nabi. Telah datang kepada kalian ahlul Yaman, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, kata Nabi dalam hadis yang lain. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan penduduk Yaman, keutamaan penduduk Yaman, di mana Nabi menjelaskan di sini mereka adalah yang pertama kali melakukan berjabat tangan itu, dan itu disetujui oleh Nabi. Ya, ketika sahabat melakukan sesuatu kemudian Nabi diam, berarti apa? Itu dibolehkan. Dan bahkan di sini Nabi memuji penduduk Yaman. Dan banyak pujian Nabi kepada penduduk Yaman. Di antaranya dalam tadi kita sebutkan, Nabi mengatakan hum araqun nas quluban, itu mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Ini penduduk Yaman, kata Nabi, orang yang paling lembut hatinya. Di zaman dulu sampai sekarang kita bisa lihat itu. Kalau kita berinteraksi dengan orang Yaman berbeda dengan orang Arab lainnya. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, wal hikmatu yamaniyah, wal hikmatu yamaniyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Wal hikmatu yamaniyah, artinya hikmah itu ada pada penduduk Yaman. Maka ini keutamaan ya Pak, orang Yaman, ya, penduduk Yaman secara umum, tentunya secara umum. Maka ini tentunya keutamaan yang Allah berikan pada suatu kaum atas kaum yang lain, ya. Karena tentunya ya Allah SWT menciptakan makhluknya bermacam-macam, baik bermacam-macam fisiknya, tabiatnya, dan juga mungkin warna kulitnya, bahasanya dan sebagainya. Tapi ini Allah menyebutkan keutamaan, Rasul menyebutkan apa? Keutamaan penduduk Yaman misalnya. Mereka orang yang lembut hatinya, dan orang-orang yang banyak memulai kebaikan. Termasuk Abu Musa al-Asy'ari juga menyebutkan, ketika kami, kata penduduk Yaman itu, ketika dalam sebuah perang, disebutkan dalam sebuah peperangan, ketika bekal mereka sudah sedikit, makanannya maksudnya, maka mereka kemudian mengumpulkan makanan itu,
Jadi kalau mungkin makanan itu mungkin untuk seorang aja mungkin tidak cukup lagi, tinggal sedikit. Apa yang mereka lakukan? Dikumpulkan makanan itu semua, terus mereka makan bareng-bareng. Dan itu dipuji oleh Nabi SAW. Karena bersama tadi, yang mungkin kalau satu orang makannya tidak cukup. Tapi ketika dikumpulkan bersama-sama, akhirnya itu cukup, barokah kebersamaan. Itu dilakukan oleh orang-orang Yaman ketika itu, orang Asy'ari ya, dari kabilah Asy'ari ya. Dari kabilahnya Abi Musa al-Asy'ari. Dan itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara ya keutamaan penduduk Yaman. Mereka disebutkan oleh Nabi orang yang pertama kali melakukan musafah, yaitu berjabat tangan ya. Dan ini disetujui oleh Nabi SAW, dan ini disunnahkan oleh Nabi SAW yaitu ketika seorang berjumpa. Sebagaimana hadis selanjutnya disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yaftariqa. Rawahu Abu Daud. Dari Bara' bin Azib, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dua orang muslim yang mereka berjumpa, dua orang muslim ini berjumpa, kemudian mereka bersalaman, kecuali Allah SWT ampuni dosa keduanya selama mereka berdua belum berpisah. Mungkin ini sebuah keutamaan ya, berjabat tangan. Kata Nabi, tidak ada dua orang muslim yang dia berjumpa kemudian dia berjabat tangan, kecuali Allah SWT ampuni dosanya selama mereka belum berpisah di antara kedua tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka ini hadis ini menunjukkan ya, seorang berjabat tangan. Tentunya dengan berjabat tangan itu salah satu yang menunjukkan bisa mencairkan suasana. Ya mungkin tadinya orang merasa sungkan dan sebagainya, tapi ketika dia sudah berjabat tangan itu akan sesuatu yang menjadi mungkin tadinya ada gap dan sebagainya, batas dan sebagainya, itu bisa cair. Ini salah satu ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan fisik itu bisa berpengaruh dengan amalan hati. Ini salah satunya. Seorang ketika dia bermusuhan tadi, cekcok dengan saudaranya, dia bersalaman itu akan sedikit mengurangi menurunkan emosinya tadi. Dan itu bisa kita praktekkan sendiri ketika Anda ya, mungkin berselisih, marah dengan orang lain dan sebagainya. Kalau kita salaman, dia itu akan turun emosinya, itu akan menurunkan. Maka ini menunjukkan suatu amalan ya, amalan yang lahir itu bisa mempengaruhi hati. Sebagaimana juga kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meluruskan shaf, kata Nabi. Karena dengan lurusnya dan rapatnya shaf itu bisa merapatkan hati kita. Tapi kata Nabi, kalau shafnya tidak rapat atau tidak lurus, begitu juga hati, kata Nabi. Ini termasuk amalan ya, amalan lahir yang mempengaruhi batin. Nabi mengatakan la tasawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum, kata Nabi. Yaitu kalian hendaknya meluruskan shaf atau nanti Allah SWT akan mencerai-beraikan hati kalian. Jadi kalau orang coba lihat salatnya itu enggak lurus shafnya, satu ke depan satu mundur ke belakang, tidak rapat, itu hatinya bercerai-berai. Tapi kalau dia shafnya rapat, lurus, itu hatinya biasanya satu hati. Biasanya dia tidak ada rasa hasad ataupun marah dengan saudaranya. Tapi kalau tadi shafnya enggak lurus ya, menunjukkan juga hatinya tidak lurus ya. Ini menunjukkan ya, sama dengan hadis ini, bahwasanya seorang ketika dia bermusafahah, berjabat tangan, bersalaman, itu bisa mempengaruhi hatinya. Maka karena itu dia dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan tadi disebutkan oleh Nabi SAW diampuni dosanya ketika dia berjabat tangan. Ini menunjukkan keutamaan ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-888, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala la qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la qala fayakhudhuhu biyadihi wa yusafihu qala na'am rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, wahai Rasul, ya seorang laki-laki di antara kita yang dia berjumpa dengan saudaranya, dengan temannya, apakah dia menunduk kepadanya, menundukkan badannya kepadanya? Kata Nabi, tidak, jangan. Ya, tidak, kata Nabi. Apakah dia yaltamizuhu diartikan, apakah dia memeluknya? Itu al-iltizam diartikan al-mu'anaqah, memeluknya. Kata Nabi tidak. Ya. Fayaltamizuhu wa yuqabbiluhu, apakah dia memeluknya dan menciumnya? Kata Nabi tidak. Fayakhudhu biyadihi wa yusafihu, apakah dia mengambil tangannya dan menjabat tangannya? Kata Nabi iya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya ya seorang, faedahnya pertama ya ketika seorang tidak tahu dia bertanya. Ini bisa kita lihat bagaimana sahabat tadi bertanya kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh seorang ketika dia berjumpa dengan saudaranya? Ini orang ini bertanya. Artinya ya ketika kita tidak tahu ya bertanya. Sebagaimana sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian juga dilarang, bahkan sebagai ulama ya diharamkan seorang ketika datang orang lain dia menundukkan badannya atau ruku ya. Karena berdiri dan ruku itu kata para ulama adalah untuk Allah. Maka tidak boleh seorang sebagai tanda penghormatan dia menundukkan badannya atau membungkukkan atau ruku ya, seperti ruku, ini tidak dibolehkan. Makanya sahabat tadi bertanya, apakah saya akan membungkukkan badan saya ketika berjumpa dengan teman sebagai penghormatan? Tidak, kata Nabi. Dilarang kita penghormatan kita kepada orang, ya boleh kita menghormati teman atau orang yang lebih tua, tapi juga harus mengikuti aturan dalam syariat. Maka tidak boleh kita membungkukkan badan kita. Terus bagaimana? Apakah kita memeluknya dan menciumnya? Kata Nabi tidak juga. Jadi kalau kita berjumpa tidak memeluknya, tidak menciumnya. Kecuali kata para ulama, boleh mu'anaqah itu artinya memeluk tadi. Itu ketika kita baru berjumpa dengan orang itu, yang orang itu baru datang dari safar, orang itu baru datang dari jauh. Terus kita memeluknya, itu yang disunahkan. Jadi tidak semua ya, memeluk itu dibolehkan, tapi itu ketika orang itu datang dari safar yang jauh, dari perjalanan yang jauh, atau memang sudah lama tidak kelihatan sama kita, atau kita mengantar dia mau pergi melakukan perjalanan. Kalau tadi dia baru datang dari perjalanannya, atau kita mengantar dia karena dia ingin melakukan safar yang jauh, maka boleh itu memeluk. Apa yang dianjurkan oleh Nabi yaitu musafahah, yaitu berjabat tangan. Jadi musafahah, menjabat tangan, itulah yang dianjurkan secara umum. Jadi kalau kita berjumpa dengan teman, saudara, sahabat, ya yang dianjurkan itu berjabat tangan. Ya, kecuali tadi kita datang dari jauh, boleh kita mu'anaqah atau memeluk saudara kita. Kemudian hadis selanjutnya, An Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu qala yahudiyyun li sahibihi idhhab bina ila hadha an-nabi fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinatin fadzakara hadis ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun rawahu Tirmidzi wa ghairu bihasanid sahihah.
Hadis ini dari Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang Yahudi yang berkata kepada temannya sendiri, temannya Yahudi juga. Dia mengatakan, pergilah, atau mari kita pergi kepada nabi ini, katanya. Jadi orang Yahudi tadi mengatakan, pergilah, mari kita pergi kepada nabi ini, yaitu Rasulullah. Kemudian mereka mendatangi nabi, kemudian mereka bertanya, mereka berdua bertanya kepada nabi tentang 9 ayat atau 9 keterangan yang jelas. Kemudian tidak disebutkan rinciannya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, faqabbala yadahu wa rijlahu. Kemudian keduanya mencium tangan dan kaki Rasul. Kemudian dan mereka mengatakan, kami berdua bersaksi bahwasanya engkau adalah nabi. Ya. Jadi nabi ditanya oleh dua orang Yahudi tadi. Ya, kemungkinan pertanyaannya adalah untuk mengetahui ini nabi atau tidak, untuk mengecek ya, ini nabi atau tidak. Maka ditanya tentang ada 9 tanda, disebutkan oleh nabi tapi tidak disebutkan ya, dalam hadis ini. Kemudian terakhir apa? Orang tadi mencium tangan dan kaki nabi, dua orang Yahudi tadi, dan mengatakan kami bersaksi engkau adalah nabi ya. Tapi hadis ini disebutkan, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baik itu Imam Nawawi sendiri mengatakan hadisnya hadis dhaif, hadis lemah. Hadis selanjutnya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam sebuah kisah beliau mengatakan, fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Itu dalam hadis Abdullah bin Umar dalam sebuah kisah bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya kami ketika itu pernah dekat dengan Nabi, kemudian kami mencium tangan Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini juga disebutkan dhaif ya, didhaifkan oleh Syekh Salim fidhullah taala. Tapi hadis lain juga menunjukkan, ada hadis lain yang juga menunjukkan bahwasanya boleh ya. Maka hadis ini faedahnya apa? Bolehnya mencium tangan Nabi ya. Dan ini juga mencium tangan orang yang kita hormati, orang tua dan sebagainya. Ini dibolehkan. Tapi hadis ini dilemahkan ya. Walaupun disebutkan ada hadis yang lain ya, yang menjelaskan bahwasanya dibolehkannya mencium tangan ya. Yaitu mereka mencium tangan Nabi SAW, dan juga mencium tangan orang yang soleh tadi disebutkan oleh Imam Nawawi di awal judul bab ini. Kata Imam Nawawi tadi judulnya dianjurkan untuk mencium tangan orang yang soleh atau orang yang kita hormati, orang tua dan sebagainya. Itu dibolehkan. Para ulama menjelaskan itu dibolehkan kalau memang itu salah satu ya, kebiasaan kita menghormati, tetapi tidak dijadikan suatu hal yang rutinitas ya, selalu ya. Hadis selanjutnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qadima Zaidun ibni Harithah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqara al-baba faqama ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurruhu thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalahu, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan, datang Zaid bin Harithah ke Madinah dan Rasulullah SAW ada di rumahku. Datang Zaid bin Harithah ke Madinah dan Rasulullah SAW ada di rumahku, kata Aisyah. Fa'atahu faqara al-baba. Kemudian Zaid mendatangi rumah Nabi, kemudian mengetuk pintunya.
Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yajurru thawbahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera berdiri memakai bajunya. Kemudian fa'tanaqahu wa qabalahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Zaid dan menciumnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. 6. Hadis ini juga didhaifkan oleh Syekh Salim hafizahullah taala, tapi secara umum boleh, ya tadi disebutkan para ulama menjelaskan boleh ya seorang memeluk orang lain ketika orang itu datang dari perjalanan jauh. Ya, semuanya di sini Zaid datang dari perjalanan kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, janganlah Anda meremehkan sebuah kebaikan walaupun Anda hanya berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria atau wajah yang berseri. Maka Nabi dalam hadis ini melarang kita untuk meremehkan sebuah kebaikan. Artinya kita mesti melakukan kebaikan ya sebanyak-banyaknya dan tidak menganggap remeh, wah ini kan kecil. Menganggap suatu kebaikan itu yang kecil. Kata Nabi, jangan menganggap kecil sebuah kebaikan. Walaupun Anda cuman berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma faqala Al-Aqra ibn Habis inna li asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, yaitu cucu beliau. Kemudian ada seorang sahabat yang mana Aqra ibn Habis, beliau mengatakan, saya memiliki 10 orang anak yang saya tidak pernah mencium salah satu di antaranya. Di antara mereka pun saya tidak pernah mencium salah satu di antara mereka sekalipun, kata Aqra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarham la yurham. Itu orang yang tidak mencintai atau tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya kita ya mencium anak-anak ya sebagai tanda kasih sayang. Bagaimana Nabi mengatakan orang yang tidak menyayangi orang lain maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, bab selanjutnya ini berarti kita sudah selesai ya pembahasan tentang Kitabus Salam ya. Jadi semuanya bab-bab sebelumnya tadi adalah berkaitan dengan kitab yang berkaitan dengan salam ya. Selanjutnya adalah kitab yang ke-6 yaitu kitab, ini beda lagi ya kitabnya. Kitab Iyadatil Marid wa Tash'il al-mayyit was salati 'alal mayyit wa huduri daf'ihi wal mukthi inda qabrihi ba'da dafnihi. Kitab yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin yaitu kitab tentang Iyadatil Marid, mengunjungi orang yang sakit, ya membesuk orang yang sakit. Tashyi' al-mayyit yaitu mengikuti orang yang meninggal, maksudnya mengantarkan jenazahnya dan menyolatkan mayit tersebut dan hadir ketika dikuburkan dan tetap berada di kuburannya beberapa saat setelah dikuburkan. Maka hadis ini atau bab ini ya, kitab ini menjelaskan kepada kita pertama tentang Iyadatil Marid, bagaimana kita dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sakit.
kalau ada saudara kita yang sakit, maka dianjurkan kita mengunjunginya. Kemudian tasyi al-mayyit, kita mengantar jenazahnya, dan salat wassalatu alal mayyit, menyolatkan dia. Dan hudur dafnihi, termasuk di sini hadir ketika pemakaman dan berada beberapa saat di kuburannya setelah dikuburkan, yaitu mendoakannya. Pertama di sini bab yang ke-144, al-amru bil iyadah wa tasyyi'il mayyit, yaitu perintah untuk mengunjungi orang yang sakit dan mengantar jenazah. Perintah untuk mengunjungi orang yang sakit dan mengantar jenazah. Hadis yang ke-894, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibradil muqsim wa nasril madlum wa ijabati da'i wa ifsa'is salam, ya, wa ifsya'is salam, muttafaqun alaih. Pertama, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita beberapa hal. Pertama apa? Bi iyadatil marid. Ini perintah pertama. Dianjurkan kita untuk mengunjungi orang yang sakit. Wattiba'il janaiz, mengikuti jenazah, maksudnya mengantar jenazah, mengantar ke kuburan. Wa tashmitil atis, ini yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Wa ibraril muqsim, dan mengabulkan orang yang bersumpah. Kemudian wa nasrul mazlum, dan membantu orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'wah, dan mengabulkan, memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, yaitu dan menjawab dan menyebarkan salam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Nabi. Pertama tadi iyadatil marid, ya. Bagaimana kita dianjurkan kita untuk mengunjungi saudara kita yang sakit. Dan tentunya nanti akan dijelaskan lagi, ya, lebih jauh, bahwasanya kita mengunjungi orang sakit tentunya pada waktu yang perlu kita perhatikan, maksudnya ada waktu tertentu tentunya. Kalau memang itu untuk butuh, ya, untuk dikunjungi dan di waktu yang bisa dikunjungi. Karena apa faedahnya seorang ketika dikunjungi, ketika dia sakit, dia akan memberikan semangat bagi dia untuk sembuh. Itu ada semangat tersendiri ketika orang yang sakit dikunjungi oleh saudaranya, temannya, dia akan menjadi orang yang optimis. Apalagi orang yang mengunjungi, mendoakan dan sebagainya. Itu justru akan membantu dia untuk sembuh. Ini di antara faedah, ya. Kita mengunjungi orang yang sakit. Faedahnya kepada orang yang sakit, kemudian kepada kita juga, kita dapat pahala. Karena itu adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Wattiba'il janaiz, kita dianjurkan untuk mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Ada saudara kita yang meninggal, maka kita dianjurkan mengiringi, mengantar jenazahnya ke kuburannya. Ini diantara hak orang muslim, ya. Dan ini tentunya walaupun itu disebutkan oleh para ulama hukumnya fardu kifayah, tapi tentunya kita berusaha untuk tidak meninggalkannya kalau kita mampu dan bisa. Wa tashmitul atis, tadi kita sudah sebutkan pada bab sebelumnya, itu mendoakan orang yang bersin. Ini sebagian ulama tadi mengatakan wajib, ya. Mendoakan orang yang bersin. Kemudian ibraril muqsim, memenuhi permintaan orang yang bersumpah. Apa maksudnya? Ada orang yang dia bersumpah, misalnya dia katakan, ya demi Allah, kamu akan membantu saya. Maka orang ketika dia bersumpah berarti dia menunjukkan bahwasanya hal itu benar-benar, gak main-main.
Ketika seorang bersumpah dan dia minta tolong sama kita, dan kita mampu, maka hendaknya kita penuhi. Dia mengatakan, demi Allah kamu pasti bantu saya, kamu pasti bisa bantu saya misalnya. Dia bilang begitu. Dia sampai bersumpah seperti itu. Ada orang yang dia mungkin, kenapa dia sampai mengucapkan itu? Karena dia yakin sama kita. Demi Allah kamu pasti bisa bantu saya. Nah, kalau dia sampai bersumpah seperti itu, maka penuhi sumpahnya itu. Itu namanya ibraril muqsim. Kita mengabulkan sumpahnya. Berarti dia benar-benar butuh dan percaya sama kita bahwasanya kita bisa membantunya. Ketika dia mengatakan, demi Allah pasti kamu bisa bantu saya. Seperti itu. Maka di sini seorang kalau dia seperti itu, kita bantu tentunya dengan kemampuan kita. Kemudian juga seorang yang dia bersumpah seperti itu, dia harus melihat. Jangan dia membuat orang juga di sisi yang lain. Nah, kalau dia melihat orang yang dia bersumpah atasnya itu tidak mampu, dia tidak boleh seperti itu. Karena itu akan menyulitkan. Tetapi tentunya seseorang itu akan melakukan, dia bersumpah tadi, tentunya kepada orang yang dia percaya, yang dia yakin bisa membantunya. Dan ini salah satu akhlak yang disebutkan di zaman Rasulullah SAW, para sahabatnya. Ketika seorang kalau dia sudah bersumpah, pasti itu dia benar-benar dan dibantu. Berarti itu tidak main-main. Itu di zaman Nabi SAW seperti itu. Kemudian nasrul mazlum, membantu orang yang dizalimi. Kita melihat ada orang yang saudara kita dizalimi, wajib kita bantu sesuai dengan kemampuan. Bahkan juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, membantu orang yang zalim juga. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kata Nabi. Bantulah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi, kata Nabi. Apa kata sahabat? Kalau orang yang zalim, kalau orang yang dizalimi, ya bisa, ya jelas kita bantu wahai Rasul. Tapi bagaimana kalau kita bantu orang yang zalim? Kata Nabi, tamna'uhu minadz zulmi, yaitu Anda menahan dia dari berbuat kezaliman. Itu maksudnya. Jadi membantu orang yang zalim maksudnya mencegah dia dari perbuatan zalim, itu membantunya. Bukan membantu dia melakukan kezaliman, tidak, mencegah dia dari perbuatan zalim. Itulah cara untuk membantu orang yang zalim. Kemudian ijabatid da'i, memenuhi panggilan atau seruan atau undangan. Kalau kita diundang oleh saudara kita, ya kita jawab, kita penuhi selama kita memiliki kemampuan untuk itu. Kita mampu, ada waktu, sehat, dan tidak ada uzur, baik uzur kita sendiri atau uzur atau hal yang menghalangi. Apa yang menghalangi undangan itu? Ya, biasanya undangan misalnya pernikahan dan sebagainya. Yang menghalangi seorang untuk hadir adalah kalau seandainya di undangan itu ada maksiat, maka dia tidak hadir. Boleh dia tidak hadir atau bahkan dia mestinya tidak hadir. Kalau di dalam undangan itu ada maksiat. Wa ifsya'is salam, yaitu menyebarkan salam. Ya, menyebarkan salam ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita berjumpa kita mengucapkan salam. Dan hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'il janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya muslim, ya, atas muslim ada 5. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam, hukumnya wajib ini. Menjawab salam hukumnya wajib. Yang kedua, iyadatul marid, yaitu mengunjungi
orang yang sakit, kemudian wattiba'il janaiz, dan mengikuti jenazah, termasuk mengantar jenazah dan ikut hadir di penguburannya. Wa ijabati da'wah, dan memenuhi panggilannya, undangannya. Kemudian tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna adam maridtu falam ta'udni, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah, ya ibna adam istamtuka falam tut'imni, qala ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi, ya ibna adam istaiqaituka falam tasqini, qala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin, qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi, ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi, rawahu Muslim. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah SWT berkata pada hari kiamat, yaitu hadis ini adalah hadis qudsi, ya, hadis ini hadis qudsi. Kata Allah SWT, wahai anak Adam, aku sakit, kemudian engkau tidak mengunjungiku. Kemudian dikatakan, bagaimana wahai Rabb, bagaimana aku mengunjungimu sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Kemudian Allah mengatakan, bukankah engkau mengetahui bahwasanya hambaku si fulan itu lagi sakit, kemudian engkau tidak mengunjunginya? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kalau engkau mengunjunginya, maka engkau akan mendapatiku di sisinya? Wahai anak Adam, aku meminta kepadamu makanan, kemudian engkau tidak memberiku makan. Kemudian dikatakan, dia berkata bahwasanya, ya Rabb, bagaimana aku bisa memberimu makan sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb, ya, alam semesta. Kemudian Allah mengatakan, bukankah engkau mengetahui bahwasanya hambaku si fulan meminta kepadamu makanan, kemudian engkau tidak memberinya? Tidakkah engkau mengetahui kalau seandainya engkau memberinya makan, maka engkau akan mendapatiku di situ? Kemudian wahai Allah mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya aku minta kepadamu untuk diberi minum, kemudian engkau tidak memberiku minum. Kemudian dia mengatakan, bagaimana wahai Rabb, aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Kemudian Allah mengatakan, hambaku si fulan meminta kepadamu minum, tapi engkau tidak memberinya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku, kalau seandainya engkau memberinya minum, maka engkau akan mendapatiku padanya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini pertama ini adalah hadis qudsi, yaitu perkataan Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi meriwayatkannya secara makna. Dalam hadis ini faedahnya pertama bahwasanya Allah SWT itu memiliki sifat berbicara. Allah SWT berbicara kepada hambanya. Ini adalah sifat Allah. Di antara sifat Allah, Allah berbicara. Karena ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu tidak berbicara, maka itu adalah tertolak, ya. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT berbicara. Kemudian hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit. Apa maksudnya ketika Allah mengatakan engkau tidak mengunjungiku sedangkan aku
ketika hambaku si fulan sedang sakit, kalau seandainya engkau mengunjunginya, engkau akan mendapatiku. Apa maksud hadis ini? Bukan berarti dipahami bahwasanya hadis ini Allah SWT meminta untuk dikunjungi dan Allah tidak mungkin sakit. Maksudnya adalah Allah SWT memerintahkan kita untuk mengunjungi orang yang sakit, dan Allah SWT akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang mengunjungi orang yang sakit, karena itu adalah diperintahkan oleh Allah SWT. Bukan dipahami bahwasanya Allah sakit kemudian Allah, tidak mungkin ya, dipahami seperti itu. Ini pemahaman yang batil ya. Tapi yang sakit itu adalah hamba, yang lapar itu adalah hamba manusia, yang haus itu adalah hamba. Dimana ketika seorang itu dia sakit, kemudian dia minta minum, minta makan, maka kewajiban kita ketika kita mampu memberinya. Maka di situ ada Allah, maksudnya apa? Ada pertolongan Allah kepada kita. Ketika kita memberi orang yang membutuhkan makan dan minum, maka Allah akan membantu kita. Itu maksudnya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udu al-marida wa at'imu al-ja'iya wa fukku al-ani, rawahul Bukhari. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda udu al-marid, kunjungilah orang yang sakit. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa at'imul ja'i', dan berikan makan kepada orang yang lapar. Wa fukku al-ani, dan bebaskan budak. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ini perintah ya. Kita bisa lihat bagaimana keutamaannya. Ini perintah bagaimana agar kita mengunjungi orang yang sakit. Kata Nabi, udu al-marid. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan, orang yang sakit ketika kita kunjungi, dia akan memberikan sebuah motivasi bagi dia untuk sehat. Kemudian berikan makan kepada orang yang lapar. Kita tahu ada saudara kita lapar dan kita mengetahui dan mampu, harus kita beri dia. Kemudian juga fukku al-ani, artinya bebaskan budak. Ini keutamaan juga orang yang bebaskan budak ya. Sebagaimana juga keutamaan orang yang memberi makan orang yang lapar ya. Dan keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit. Kemudian hadis selanjutnya, an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah ma khurfatul jannah? Qala janaha, rawahu Muslim. Dari Thauban dari Nabi SAW bahwasanya seorang muslim, kata Nabi, ketika dia mengunjungi saudaranya muslim, maka dia senantiasa berada dalam khurfatil jannah, berada di tempat atau di taman ya, di taman-taman buah di surga sampai dia kembali. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, apa itu khurfatil jannah? Qala janaha. Janaha artinya yaitu tempat ya, di petiknya buah-buahan ya. Artinya ini menunjukkan keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit, yaitu dia berada di taman surga, di taman buahnya surga, ketika dia selama dia masih mengunjungi orang yang sakit tersebut. Nah, ini keutamaan. Ini keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit. Kemudian hadis selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasanun. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
tidak ada seorang muslim pun yang dia mengunjungi saudaranya muslim yang sedang sakit ketika pagi hari, kecuali malaikat akan berselawat kepadanya atau mendoakan dia sebanyak 70.000 malaikat mendoakan dia sampai waktu sore. Dan ketika dia mengunjungi saudaranya itu pada waktu sore, maka malaikat akan mendoakan dia sebanyak 70.000 malaikat sampai waktu subuh. Dan dia diberikan kepada dia taman ya di surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka hadis ini adalah menunjukkan keutamaan yang sangat besar ya. Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang dia mengunjungi orang yang sakit. Kata Nabi, orang yang mengunjungi orang yang sakit, kalau dia mengunjunginya pada pagi hari, maka malaikat akan mendoakan dia sampai sore. Berapa orang malaikat yang mendoakan? 70.000 malaikat. 70.000 malakin, kata Nabi. 70.000 malaikat yang mendoakan orang tersebut sampai sore. Ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Kita mengunjungi orang yang sakit di pagi hari, malaikat mendoakan kita sampai sore. Berapa orang malaikat? Bukan satu malaikat, 70.000 malaikat. Maka ini keutamaan yang besar ya. Yang tidak hanya tadi kita sebut kembali kepada orang yang sakit, dengan kita mengunjungi itu akan memberikan motivasi untuk dia sembuh, tapi kepada kita orang yang mengunjungi, kita didoakan oleh malaikat. Subhanallah, malaikat yang mendoakan. Tentunya doa malaikat itu mustajab. Dan tidak hanya seorang malaikat yang mendoakan, 70.000 malaikat. Kalau dia mengunjunginya di sore hari, maka malaikat akan mendoakan dia sampai pagi hari. Sama 70.000 malaikat juga. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Maka hendaknya kita tidak meninggalkan kesempatan ini. Ketika kita mengetahui ada saudara kita yang sakit, kita kunjungi. Kita kunjungi, bagaimana keutamaannya. Malaikat 70.000 malaikat mendoakan kita, bayangkan. Itu yang kita ingat itu. Kalau kita tahu ini, mestinya kita serta-merta ya, ketika mendengar ada saudara kita yang sakit, serta-merta kita kunjungi. Kenapa? Mau didoakan oleh malaikat. Siapa yang tidak mau didoakan malaikat? 70.000 lagi, 70.000 malaikat mendoakan orang. Nah, di sini sahih ya, kata Imam Tirmidzi, hadis hasan. Syekh Salim mengatakan hadis ini sahih. Ya, subhanallah, ini sekali lagi ini keutamaan ya bagi kita. Ketika kita mendengar saudara kita sakit, kita bisa mengunjunginya, maka malaikat mendoakan kita sebanyak berapa? 70.000 malaikat. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-900, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indah faqala ati' abul qasim fa aslama fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, rawahu Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya ada seorang anak Yahudi yang dia pernah membantu Nabi, kerjanya membantu Nabi. Kemudian anak ini sakit, kemudian Nabi mengunjungi anak tersebut. Kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya, kemudian mengatakan kepadanya, masuk Islamlah. Kemudian anak itu melihat kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan ati' Abul Qasim, yaitu taat atau penuhi Abul Qasim, yaitu Rasulullah maksudnya. Maka kemudian anak itu masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini bisa kita lihat faedah. Yang pertama, Nabi mengunjungi orang Yahudi ini, anak kecil sakit Yahudi, dikunjungi oleh Nabi. Ini bagaimana kita lihat tawaduknya Nabi SAW. Ketika ada anak Yahudi sakit, dikunjungi oleh Nabi. Kemudian apa faedahnya juga? Nabi
mengajak dia untuk masuk Islam. Ini bagaimana Nabi SAW ya senantiasa ya bersemangat untuk mengislamkan orang yang kafir. Sampai ketika orang itu sakit pun dikunjungi oleh Nabi, kemudian mengajak dia untuk Islam. Kemudian anak itu masuk Islam. Dan Nabi SAW itu bersyukur ya, kepada Allah SWT karena telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu ya sangat ya bersemangat untuk menyelamatkan manusia dari neraka Allah SWT. Maka berbagai kesempatan itu dilakukan oleh Nabi untuk mengajak orang kepada Islam. Ini termasuk ketika seorang itu sakit dan sebagainya ya, dikunjungi oleh Nabi. Dan ini salah satu juga faedah ketika orang itu sakit dikunjungi. Termasuk juga mungkin kalau kita misalnya berselisih dengan orang itu, tidak baikan dengan orang itu, ketika orang itu sakit kita kunjungi, itu akan meluluhkan hatinya. Maka kalau ada kita cekcok dengan teman, kemudian kita dengar teman itu sakit, kunjungi dia, itu akan meluluhkan hatinya dan membuat cekcok tadi akan hilang, atau yang tadinya perselisihan tadi akan cair. Ini salah satu cara ya ketika kita ingin islah atau perbaikan, bukan malah kita mendengar teman tadi yang dia bertikai dengan kita, kemudian dia sakit, kita bersyukur mudah-mudahan cepat mati. Bukan begitu. Itu bukan begitu orang muslim. Dia justru apa? Kunjungi orang yang sakit itu. Justru ketika itu dia akan luluh hatinya. Apalagi sama muslim. Ini Nabi mengunjungi orang kafir ini. Karena memang Nabi menginginkan orang itu masuk Islam. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana ya akhlak Nabi SAW ya. Dan banyak kita lihat, kalau kita lihat kisah para ulama juga, bagaimana mereka mungkin dengan ulama yang lain misalnya ada berbeda pendapat dan sebagainya. Ada satu hal misalnya atau bahkan lawannya. Maksudnya lawan ya karena dia berbeda pandangan, berbeda pendapat ya. Tapi ketika sakit tetap dikunjungi. Ini yang diajarkan ya. Karena ini untuk menyambung silaturahim. Sebagian orang banyak yang justru dia gara-gara atau disebabkan pertikaian, perbedaan pendapat, terputus silaturahim. Justru tidak. Berbeda pendapat dalam masalah apapun boleh, itu tidak memutuskan silaturahim. Termasuk dalam hal ini juga ya, bagaimana cara menghubungkan silaturahim itu dengan mengunjunginya. Sakit, orang itu sakit, kunjungi ya. Mungkin kita sudah lama terputus hubungan silaturahim, atau ada permasalahan yang lama dipendam dan sebagainya ya, kalau orang itu sakit, kunjungi dia. Itu akan membuat, sekali lagi, meluluhkan hatinya, mencairkan perbedaan tadi. Ini salah satu ya, cara, dan bisa dibuktikan sendiri ya. Maka ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini yang berkaitan tadi tentang bagaimana kita berjumpa ya tadi ya, bersalaman, berjumpa ketika berjumpa dengan teman dianjurkan untuk bersalaman dan juga mengucapkan salam tentunya. Kemudian bagaimana adab ketika kita mendapati saudara yang sakit ya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu pembahasan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, ada pertanyaan ya. Udah ditutup, dibuka lagi ya. Ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan bagaimana tipsnya supaya tidak sering menguap ya. Lebih ketika sedang sholat ya. Wallahu alam ya. Tentunya menguap itu kadang suatu hal yang di luar kemampuan kita, termasuk juga bersin. Tapi mungkin ada tipnya adalah dengan kita menjaga istirahat. Karena kan menguap itu biasanya orang yang kurang istirahat, kurang tidur ya. Maka jaga tentunya apa? Istirahat. Ya, supaya tidak menguap, sering menguap ya. Kemudian juga dengan berwudu. Karena wudu itu menghilangkan ngantuk ya. Menyegarkan dan mendatangkan nasyat ya. Nah, wallahu a'lam. Ya, kenyang sesudah makan biasanya mulut kita mengeluarkan angin. Ya, apa namanya itu ya? Bagaimana adab yang baik? Apakah ada doanya? Atau kita tahan agar tidak bersuara? Wallahu alam, tidak ada doa yang khusus ya. Bersendawa ya istilahnya. Tidak ada adab khusus ya. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menahan suara ya, menahan suaranya tidak keras ya. Karena itu juga termasuk yang sulit, tidak bisa ditahan ya. Kalau kita bisa menahan bagus. Tapi kita berusaha menahan supaya suaranya tidak besar. Kemudian juga tidak ada doa khusus ya. Wallahu alam, kita belum tahu ya doa khusus sendawa, tidak ada ya. Naam, wallahu a'lam. Ada imam salat tapi huruf hijaiyahnya dalam bacaan Al-Fatihahnya kurang tepat ataupun tajwidnya kurang tepat. Apakah kita makmum harus mengucapkan amin atau diam saja? Ya, ketika salat berjamaah tentunya imam itu menjadi orang yang harus diikuti dan dia bertanggung jawab terhadap keabsahan salat makmum. Adapun tidak dia fasih dalam membaca bacaan sholat terutama Al-Fatihah, itu menjadi tanggung jawab dia. Dan tentunya seorang imam atau yang menjadi imam tentunya diharapkan yang fasih dalam membacanya. Tapi kalau tidak ada ya, kecuali dialah yang paling fasih ya, walaupun ya misalnya di situ orang ya, semuanya tidak fasih, dia yang paling fasih dari tidak fasih ya. Ya, dia tidak apa-apa jadi imam ya. Dan makmum tetap dia mengucapkan amin ya. Adapun kalau anda merasa lebih fasih daripada dia, maka ada dua kemungkinan. Pertama, anda ajukan diri kepada pengurus masjid, sampaikan saya mungkin lebih baik bacaannya daripada dia, biar saya jadi imam ya. Tidak apa-apa. Atau anda sholat di masjid yang lain itu ya, dan sampaikan mungkin kepada pengurus ya, supaya menjadi imam itu yang baik bacaannya. Bagaimana bila non muslim mengundang resepsi pernikahan anaknya? Kalau tidak ada maksiat di situ, boleh saja, boleh ya, bukan wajib atau sunnah, tidak. Karena memenuhi undangan itu hakul muslim tadi, hak orang muslim. Tapi kalau non muslim yang mengundang kita gimana? Kalau tidak ada mungkar di situ, tidak ada maksiat, nggak apa-apa. Tapi kalau ada kemungkaran di situ nggak boleh. Sebagaimana juga undangan orang muslim, kalau di situ ada kemungkaran nggak boleh kita hadir. Orang non muslim juga. Cuman bedanya undangan orang muslim ya, sebagaimana mengatakan wajib ataupun sunnah. Tapi kalau orang muslim orang muslim hukumnya ya wajib atau sunnah kita memenuhi undangannya. Atau non muslim, kalau non muslim hukumnya mubah saja, boleh.
Tidak wajib dan tidak sunnah orang non muslim ya. Boleh saja kita mengunjungi, tapi tentunya dengan syarat tidak ada kemungkaran di situ. Kemungkaran ya, terutama yang berkaitan dengan kalau misalnya dia menikahnya di tempat ibadah mereka, tentunya nggak boleh di gereja misalnya, atau di tempat ibadah, atau di pernikahan tersebut ada ritual mereka, nggak boleh kita hadir, jelas ya. Ritual kesyirikannya itu nggak boleh. Jadi bolehnya kalau tidak ada itu semua, tidak ada kesyirikan, kekufuran, tidak ada maksiat, ya dibolehkan hadir ya. Jika akan berkorban atau akikah, manakah hewan yang lebih utama, kambing atau domba yang berbulu tebal? Dan bolehkah kita tawar-menawar dalam transaksi jual beli hewan kurban dan akikah? Ya, yang lebih utama adalah baik kambing atau domba sama saja. Yang paling utama adalah yang paling gemuk tentunya, yang paling bagus badannya, tidak ada cacat. Itu yang paling bagus. Sama saja mau kambing atau domba sama. Yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, itu yang paling utama. Dan boleh tawar-menawar dalam transaksi jual beli, boleh, baik jual beli kambing untuk akikah ataupun korban, boleh ya. Boleh saja transaksi tawar-menawar, karena itu adalah hak jual beli ya. Hak dalam pembeli, boleh saja dia tawar-menawar, boleh ya. Karena tentunya dalam jual beli itu harus ada ridho kedua belah pihak, artinya rela, pembeli rela dengan harga segitu, penjual juga begitu. Bolehkah saya berhenti mengasihi tetangga saya yang fakir dikarenakan tetangga saya zalim kepada kedua orang tua saya karena akan hasad? Ya, bisa saja atau boleh saja. Tapi tentunya seorang kadang berbuat baik kepada orang lain itu, ketika dia terus-menerus berbuat baik, itu justru akan meluluhkan hatinya. Nih, saya selalu dikasih oleh tetangga ini, masa saya selalu berbuat buruk sama dia? Justru kebaikan yang kita lakukan yang dibalas keburukan itu justru akan meluluhkan hatinya biasanya. Ya, kemudian dan itu justru yang akan menghilangkan hasad tadi. Jadi mestinya kalau ditanya boleh sih boleh, tapi justru yang paling baik tentunya tetap memberi orang yang hasad. Jadi kalau orang itu hasad sama kita, salah satu triknya adalah mengasih orang yang hasad itu hadiah supaya hilang hasadnya. Itu justru ya. Bagaimana supaya orang itu tidak hasad sama kita? Beri dia pemberian sehingga dia tidak hasad lagi. Itu salah satu trik ya, untuk agar orang itu tidak hasad ya. Apakah di dalam Islam dibolehkan orang mendoakan keburukan orang yang telah menzalimi? Ya boleh saja. Kalau dikatakan boleh, boleh. Mendoakan orang yang menzalimi kita dibolehkan. Dengan keburukan maksudnya ya, boleh. Tapi tentunya kalau Anda mendoakan kebaikan tentu lebih utama, supaya diberikan orang itu hidayah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kezaliman yang dia lakukan, misalnya kezaliman yang besar dan sebagainya, boleh saja Anda mendoakan orang yang menzalimi. Tapi tentunya yang lebih utama tadi mendoakan kebaikan ya. Itu yang lebih utama. Sebagaimana Nabi kita bisa lihat ketika dilempari oleh penduduk Taif ketika berdakwah, itu Nabi bukan mendoakan keburukan, justru Nabi mendoakan agar mereka dapat hidayah. Tentunya itu yang lebih utama. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.